Wah, makasih ya, Dek. Sama-sama, Cici. Cici juga punya hadiah loh buat Dedek. Apa tuh? Bentar ya. Dadah. Wah, makasih ya, Cici. Ya, sama-sama. Selamat hari kasih sayang ya, Dek. Selamat hari kasih sayang juga, Cici. Dedek sayang sama Cici nggak? Sayang, nih. Makasih, Dedek. Ini buat papi, saya bikin sendiri. Terima kasih Sam Rafael. Tuhan berkati ya. Papi sayang Sam Rafael. Papi, ini kartu ucapan aku bikin sendiri. Wah, Juga sayang. ada hadiahnya. Terima kasih sayang. Papi sayang Timothy. Love you. Celine, selamat hari Valentine. Besok abang kasih coklat ya. Sayang, Ma. Nih, Ma. Gue cintanya. Terima kasih ya, Dek. Tuhan berkati. Kasih sayang. Terima kasih, Ma. Ya, yuk. Papa, ini hari Valentine buat Papa. Terima kasih. Sama-sama. Valentine bangga Tuhan memberikan kesehatan kepada Mama. I love you, Mom. Cici sayang Dede Jepi. Dede semoga diberkati Tuhan dan sehat selalu. Amin. Kasih Mama sudah merawat Yo dan menyayangi Yo sampai saat ini. Yo sayang Mama. Mama juga sayang Iyo. Makasih Iyo. Sayang Aceh. Jangan nakal lagi ya. Tidak. Aceh mau bilang apa? Jati. Sama-sama. Selamat hari Valentine, Mama. Kakak Helen juga, Kakak Siwan juga. Tuhan Yesus memberkati. Happy Valentine, Mama. Ya, makasih sayang. Ini coklat buat Mama. Selamat hari kasih sayang. Terima kasih. Sayang Mama. Tuhan berkati. Oscar, kesini. Ini hadiah buat kamu. Terima kasih. Terima kasih, Teteh. Iya, sama-sama, Oscar. Valentine, Cici. Kasih Meme. Sama-sama, Cici. I love you. Ini tanda sayang ini buat Papi. Ini sayang Papi. Terima kasih sayangku. Mami, sayang Mami. Kasih Cik. Papi Valentine. Papi sayang Papi. Makanya aku nak kasih Mama kado. Terima kasih Daryl. Sama-sama. Aku mau ngasih hadiah. Nih, Terima kasih. sama-sama. Shalom adik-adik, selamat hari kasih sayang. Tadi kita juga udah lihat video adik-adik mengucapin selamat hari kasih sayang. Bener banget Cici Mita. Yuk adik-adik semuanya, Cici undang adik-adik bangkit diri. Karena sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Yuk sama-sama kasih sikap doa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menari bersuka cita Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik kita mau menari buat Tuhan dan katakan bahwa kasih itu sabar dan tidak suka marah-marah ya Cici. Kasih
adik-adik, sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak hanya di hari yang penuh kasih sayang ini, tapi Tuhan selalu mengasihi kami setiap hari. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sama-sama adik-adik katakan pujian ini bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami dapat beribadah ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan semua orang yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman ini dapat bertumbuh dan bertanam di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Katanya sih kalau tanggal 14 Februari hari kasih sayang. Hari ini juga Cici bawa coklat. Ada tulisannya You Are Special. Kasih siapa ya? Adik-adik ada yang mau? Tapi sebelumnya Cici mau pengumuman dulu adik-adik. Pengumumannya adik-adik nanti sebentar lagi bakal mendengarkan firman Tuhan. Nah dengerin baik-baik ya adik-adik, nanti firman Tuhannya juga ada kuisnya. Adik-adik harus mengerjakan kuis ya, dan dikirimin ke Cici Sheryl. Kenapa adik-adik harus ngerjain kuis? Soalnya kuisnya bakal dihitung sebagai absen adik-adik. Saat kalian mengerjakan dan mengumpulkan ke Cici Sheryl, itu bakal dihitung sebagai satu absen. Nanti absennya bakal diakumulasiin, bakal dihitung di akhir tahun dan menjadi hadiah kerajinan untuk adik-adik. Jadi jangan lupa ya, adik-adik kerjain kuisnya. Dan pengumuman selanjutnya, adik-adik sekarang dibuka kolekte. Wah, tapi kan Ci ibadahnya masih online. Gimana caranya ya memberikan kolekte? Nah, kolektenya bisa kalian kasih melalui mama atau papa kalian secara transfer.
Nanti sebentar ini bakal ditunjukin nomor rekeningnya. Nah, ini nomor rekeningnya. Oke, udah dicatat ya adik-adik nomor rekeningnya, bisa minta tolong sama mama papanya untuk transferin kalau adik-adik mau memberikan kolektornya. Oke adik-adik, tetap semangat, sebentar lagi adik-adik bakal mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik The Hope, gimana nih kabar kalian? Nah, semoga tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan, dan tetap menjadi anak-anak yang baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini Koko akan bercerita tentang buah-buah roh. Tapi enggak semuanya adik-adik, kan buah-buah roh itu ada banyak ya. Nah, pada kesempatan kali ini Koko akan bercerita tentang buah roh, salah satunya itu tentang kasih. Nah, Koko cuma cerita tentang kasih. Karena kenapa? Pada bulan ini, bulan Februari ini kita merayakan hari kasih sayang adik-adik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Koko akan bahas satu tema tentang buah roh, yaitu salah satunya tentang kasih, buah roh kasih. Oke adik-adik, ada di mana ayatnya? Kita pertama buka dulu di Galatia 5. Galatia 5 gini adik-adik ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, Koko akan bacakan ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ada berapa adik-adik? Ada 9 buah roh itu. Nah, lalu selanjutnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ada 9 buah roh, dan pada kesempatan kali ini Koko akan bahas satu saja, yaitu tentang kasih. Nah, kasih itu apa sih? Kasih itu adalah sebuah perasaan adik-adik, perasaan menyayangi, perasaan yang menyayangi. Nah, menyayangi siapa? Contohnya misalkan adik-adik menyayangi orang tua. Nah, kasih itu adalah sebuah perasaan. Nah, perasaan sayang gitu kan. Misalkan adik-adik sayang sama orang tua, adik-adik sayang sama kakak kalian, kalau yang punya kakak, atau sama adik kalian yang punya adik, dan teman-teman semuanya gitu kan. Kita harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Nah, itu adalah salah satu contoh atau ciri buah-buah roh. Salah satunya itu tentang kasih. Nah, adik-adik, lanjut ya adik-adik. Nah, kasih itu merupakan hal yang penting di dalam kehidupan setiap kita loh adik-adik. Nah, semua orang pasti membutuhkan kasih, dan tidak ada satupun orang yang bisa hidup tanpa kasih. Nah, coba bayangin adik-adik kalau nggak memiliki kasih. Misalkan adik-adik kesel sama papa mama kalian, pasti akan kesel terus. Karena kenapa? Nggak punya kasih. Tapi ketika kita punya kasih, kita akan memaafkan orang tua kita, atau orang tua kita juga pasti akan memaafkan kesalahan kita karena punya kasih adik-adik. Nah, kasih artinya menunjukkan rasa sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi misalkan papa mama kita, kita punya kakak atau adik, dan teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah. Nah, menunjukkan kasih bisa dengan perbuatan, tingkah laku, dan pemberian. Nah, itu ciri-ciri misalkan kita mau lanjut. Saya ulang lagi aja ya. Nah, lanjut adik-adik. Nah, kasih itu merupakan hal yang penting loh di dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Nah, semua orang pasti memerlukan kasih, dan tidak ada satupun orang yang bisa hidup tanpa kasih. Nah, kasih itu artinya menunjukkan rasa sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita loh adik-adik. Menunjukkannya dengan apa sih? Menunjukkannya dengan perbuatan, dengan tingkah laku, dengan misalkan pemberian. Nah, misalkan adik-adik gitu kan, mengasihi orang tua kita, papa mama kita. Bisa kita memberikan hadiah buat papa mama kita, misalkan seperti itu. Atau teman kita lagi ulang tahun, kita ngasih hadiah gitu kan sama teman kita yang lagi berulang tahun. Nah, itu salah satu bentuk kita mengasihi adik-adik tentang kasih. Nah, kasih itu sendiri kalau kita buka, adik-adik bisa lihat di Alkitab adik-adik di rumah, mungkin orang tuanya yang ada di
rumah pun yang sedang ada di samping anaknya bisa membantu, bisa dibuka di dalam Markus. Oh maaf, salah adik-adik, dalam Matius ternyata. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Nah adik-adik kita lihat ya, dalam Matius 22 ayat yang ke-37, Koko akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat yang ke-38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah jadi ada dua nih adik-adik tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita manusia. Nah jadi ingat ya adik-adik, ada dua. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kita. Nah Koko akan ada dua ilustrasi tentang ini adik-adik, tentang mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesama kita. Nah adik-adik mau lihat? Nah yang pertama kita akan lihat dulu ilustrasi tentang kasih kepada Tuhan. Jos. Masuk kan? Gak dikunci? Jos, ibadah online yuk. Gak, males. Lah kenapa males? Emang kenapa sih kita harus ibadah online? Lah itu kan salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Bentuk mengasihi Tuhan ya. Ya udah boleh deh. Nah, udah yuk kita nonton yuk. Oke. Nah adik-adik, dengan kita beribadah, mau itu online atau offline, kita harus tetap semangat loh adik-adik. Karena kenapa? Karena ketika kita beribadah, itu adalah mencirikan kita mengasihi Tuhan. Karena ketika kita beribadah meskipun online, kita kan tetap mendengarkan firman Tuhan, kita tetap memuji nama Tuhan juga. Jadi kita harus tetap semangat, karena itu adalah salah satu ciri kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah lalu selanjutnya nanti akan ada ilustrasi kasih kepada sesama. Tadi kan kasih kepada Tuhan Yesus. Nah sebentar kita akan melihat ilustrasi kasih kepada sesama. Aduh, lapar lagi perut, gak ada makanan lagi di rumah. Aduh. Jos, kenapa? Sakit perut? Enggak, bukan sakit perut, ini belum makan, lapar. Mama papa aku nggak ada di rumah lagi, jadi nggak ada makanan. Oh, ya udah nih, aku bawa makanan buat kamu nih. Serius nih Han? Iya. Oh, udah Han, makasih ya. Ya. Nah gimana adik-adik, sudah melihat kan ilustrasi tadi, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jadi adik-adik mudah-mudahan dari ilustrasi yang tadi adik-adik lihat, adik-adik bisa lebih mengerti bagaimana kita mengasihi Tuhan atau bagaimana kita mengasihi sesama kita. Nah selanjutnya adik-adik, Koko akan sedikit bercerita dalam Lukas. Kita buka yuk adik-adik, dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-42. Nah, di sini Koko akan bacakan, enggak semuanya dulu ya, tapi ya Koko akan bacakan ayat 25 terlebih dahulu, nanti sampai ayat yang ke-30. Koko akan bacakan. Judul perikopnya itu orang Samaria yang murah hati. Nah, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat yang ke-27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem, dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Nah, jadi adik, dari firman Tuhan yang tadi Koko baca, meskipun belum semuanya, dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37 ini, bagaimana Tuhan Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat, dan dia menggambarkan tentang kasih. Nah, bagaimana Tuhan Yesus di sini menggambarkan ada seorang Samaria yang murah hati loh adik-adik. Gak cuma orang Samaria ini aja, ada orang-orang lain yang Tuhan Yesus ceritakan, tapi hanya orang Samaria ini saja yang murah hati, yang baik hati, yang mau menolong. Nah, kenapa dalam cerita ini? Karena ada satu orang loh adik-adik yang dia pergi ke satu tempat. Nah, ketika dia dalam perjalanan, ternyata dalam perjalanan ini orang ini dirampok, tubuhnya dihajar habis-habisan sampai luka-luka, sampai di sini di firman Tuhan dibilang hampir mati loh adik-adik. Nah, lalu di sini di ayat yang ke-31, di sini Koko akan bacakan kembali ayat 31. Kebetulan ada seorang imam. Nah, seorang imam ini adalah jabatan yang penting loh adik-adik. Jabatannya penting dalam bangsa Israel, dan dia tuh suka mengadakan doa, dia suka memberikan berkat juga. Wah, orang ini baik harusnya. Tapi kalau adik-adik baca di ayat 31 ini, apa yang sikap imam ini lakukan? Dia menolong? Tidak adik-adik. Dia melewati orang yang luka-luka ini, yang habis diambil barang-barangnya. Nah, dia hanya melewati, dia nggak menolong. Padahal dia seorang imam, seorang yang dipandang loh adik-adik. Nah, dia suka memberikan berkat, dia suka berdoa, tapi dia tidak menolong. Ternyata dia nggak memiliki kasih. Nah, lalu orang yang kedua, orang Lewi. Nah, di ayat yang ke-32, kau akan bacakan kembali. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, dia hanya melihat saja adik-adik. Kembali, seorang Lewi adalah seorang yang suka menyelenggarakan ibadah di bait suci. Ternyata dia juga orang penting. Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia menunjukkan kasih? Tidak adik-adik. Ternyata dia hanya melihat dan pergi begitu saja. Nah, sekarang Koko ingin bertanya kepada adik-adik atau kepada orang tua yang mungkin nanti mengajarkan anaknya, apakah kita mau menjadi anak-anak yang tidak memiliki kasih? Mungkin adik-adik melihat teman kalian seperti tadi di ilustrasi yang Koko buat, teman kita yang kelaparan, kita punya makanan nih, apakah kita mau egois, nggak mau memberikan, padahal kita punya makanan misalkan banyak. Nah, harusnya kita bisa memberikan dong, kita bisa kasih. Nah, karena ini adalah salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan, yaitu memberikan apa yang dia punya. Kalau kita punya memang lebih, kita mau memberikan, kita mau memberkati orang. Nah, jangan seperti sikap seorang imam, seorang Lewi yang hanya berlalu begitu saja melihat orang yang luka, sudah hampir mati. Nah, sikap seorang Samaria nih adik-adik. Nah, seorang Samaria itu penduduknya tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena perbedaan mungkin agama, kebiasaannya juga beda gitu kan. Tetapi justru orang Samaria lah yang menolong. Kalau adik-adik lihat di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Inilah orang Samaria yang dia lakukan. Dia orangnya berbeda dari orang yang mengalami kecelakaan ini, tapi dia justru yang mau menolong adik-adik. Dia yang mempunyai kasih. Udah, kalau kita lihat tadi di ayat-ayat sebelumnya, ada seorang imam, ada seorang Lewi, seorang yang terpandang, seorang yang suka berdoa dan lain-lain, tapi justru dia tidak menolong.
Justru dia hanya melewati saja, dia hanya melewati saja, dia hanya melihat saja tanpa mempunyai kasih. Nah, jadi kita belajar adik-adik pada kesempatan kali ini, pelajaran dari seorang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Kalau adik-adik lihat di ayat 33, gimana caranya dia melakukan itu, menolong walaupun dia nggak kenal siapa ini orangnya. Dia nggak kenal, tapi dia mau menolong. Nah, dia rela berkorban. Kalau adik-adik lihat ayat 34 sampai ayat 35, dia rela. Terlihat dari mana? Karena dia mau membalut luka. Dia mau menyirami dengan minyak dan dia merawatnya. Nah, itulah bagaimana harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita lakukan. Kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus karena dia sudah berkorban, dia udah mati bagi setiap kita, menebus setiap dosa kita. Nah, kita juga jangan lupa mengasihi sesama kita. Nah, hendaknya kasih ada bagi setiap kita adik-adik. Kalau kita melihat teman kita mungkin membutuhkan pertolongan, kita mau membantu. Tapi jangan misalkan adik-adik udah sekolah di online atau di offline gitu kan. Nah, biasa kan kalau ulangan aku nggak tahu nih jawaban ini apa ya. Nyontek aja lah. Lalu adik-adik yang bisa, udah nih nggak apa-apa, kamu nyontek aja. Nah, kasih itu bukan kita kasih contekan adik-adik, misalkan ya seperti itu contohnya. Itu bukan mengasihi namanya adik-adik, itu namanya adik-adik membodohi teman kalian. Teman kalian jadi nggak belajar kan, jadi males misalkan. Nah, kasih bukan seperti itu adik-adik, tapi ketika teman kita mau nyontek misalkan, kita memberitahukan gitu kan, jangan kayak gitu, nggak boleh. Nah, kalau kamu kayak gitu, kamu jadi nggak belajar. Nah, memberitahukan, kasih itu memberitahukan yang benar dan baik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini adik-adik, kita belajar bagaimana tentang kasih. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama kita. Oke adik-adik, kita tutup dalam doa. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini. Yuk adik-adik kita berdoa, kita tutup mata kita dan lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kali ini. Kami telah mendengarkan cerita, kami telah belajar tentang buah-buah roh. Salah satunya itu tentang kasih. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang bisa mengasihi Engkau Tuhan, bisa mengasihi sesama kami dengan lebih baik lagi juga Tuhan Yesus Tuhan. Kami ucap syukur, ajar kami terus menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, bisa mentaati orang tua kami, bisa kami menjadi berkat buat lingkungan kami juga. Kami taruh segala doa kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.